akun resmi DPR RI yang diretas oleh hacker pada Rabu lalu ya, sempat kurang lebih 6 jam ya. Oke, sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roy. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Roy Suryo. Apa kabar? Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman pendengar LDS FM semuanya. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga nanti nggak terputus soalnya saya lagi di jalan. Oke, Ya. siap. Baik, ada Pujo Pak Roy dari LDS FM Solo pagi ini. Mengganggu waktu sebentar untuk bincang pagi ini bersama pendengar. Kita pagi ini tadi sudah kasih berita. Ini Rabu kemarin kalau nggak salah Pak ya. Akun resminya DPR RI dihack. Kurang lebih 6 jam sampai malam. Kemudian Pak Sekjen bilang katanya sudah pulih lagi, sudah balik lagi. Tapi nggak tahu katanya ini juga lagi di apa istilahnya di recovery lah, dikelola lagi, akan dikuatkan lagi. Iya, cuma recovery-nya terlalu lama. Ya, nanti kita bicarakan. Oke, baik. Tanggapannya dulu Pak, respon soal informasi 6 jam live juga ada 5 tayangan juga yang waktu itu di live kan soal judi online. Jadi yang pertama begini ya, memang tidak ada sistem network ya, sistem jaringan yang 100% aman itu tidak ada. Ya, namanya juga jaringan. Jadi jaringan itu memang pasti perlu lubang untuk maintenance, perlu celah untuk melakukan maintenance. Karena misalnya kita punya data yang kita tampilkan, nah pada saat kita mau menampilkan itu kan pasti ada, ibaratnya ada celah yang dimungkinkan untuk kita mengirim, tapi juga dimungkinkan untuk kita dikirim. Jadi ibaratnya kalau jalan itu kita keluar, tapi kan pasti pada saat kita keluar lewat pintu itu memungkinkan juga yang dari luar juga ikut masuk. Ya, nah jadi tetap yang namanya network itu perlu seorang admin atau seorang supervisor yang kemudian memantau, meskipun mungkin tidak bisa 100% 24 jam dia mantau, tapi setidaknya dia harus punya sistem kalau atau alert ya, atau warning kalau terjadi sesuatu yang terobos, ada trespassing dan lain sebagainya, dia langsung ngerti. Nah, ini yang saya sesalkan ya, sebuah akun YouTube yang harusnya itu dijaga dengan sangat baik ya, apalagi ini milik lembaga negara ya, lembaga tinggi negara, milik para wakil rakyat yang ada di sana, itu kemudian tidak terjaga. Jadi artinya bisa diterobos pada pagi hari ya, gitu. Itu terobosnya subuh tapi baru diketahui pagi hari. Kemudian masih belum bisa ditangani, sampai harus membutuhkan waktu sampai setengah harian, sampai siang hari baru kemudian bisa diputus aksesnya. Padahal dengan mudah sekali sebenarnya untuk memutus akses itu, karena kalau dia memiliki kendali penuh ya, si admin itu memiliki kendali penuh, nah dia kemudian bisa memutus koneksi sementara dari network tempat dia terkoneksi dengan jaringannya. Nah, tapi ini memang dimungkinkan karena apa yang terjadi kemarin itu ada sebuah yang namanya penterobosan melalui gadget atau melalui gawai. Ini sudah saya ramalkan sejak awal ya. Jadi sejak itu terjadi, saya langsung mencurigai ya, ini pasti ada yang bocor di level usernya, di level adminnya. Karena apa? Karena sistem security di YouTube itu sebenarnya sudah cukup bagus ya, di handle juga oleh di handle oleh Google, sehingga itu sebenarnya akan sangat sulit orang untuk kemudian masuk dan mengganti akun pengelolanya, itu sebenarnya cukup sulit ya, kalau tidak kesalahan atau kecerobohan itu terjadi pada si level pengguna. Dan itulah yang akhirnya terjadi kemarin. Dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara juga sudah mengumumkan ya apa yang saya sampaikan sebelumnya ya. Saya sudah mendengar ini adminnya, periksa adminnya, dan ternyata benar bahwa admin itu ceroboh gitu. Jadi artinya dia mungkin menggunakan kontrol juga ya, meremote sistem ini dengan gawainya, dengan gadgetnya. Nah, cuman ternyata di gadgetnya itu ada malware. Malware itu semacam software yang bisa bekerja sendiri atau disusupkan, dan dia bisa mengirimkan sendiri, bisa bekerja sendiri untuk mengirimkan data-data yang ada di dalam. Ini misalnya malware itu sekarang banyak banget ya, kasus orang
terkirimi malware itu. Jadi misalnya tiba-tiba kita dikirimi undangan pengantin, kita dikirimi yang sifatnya link-link itu ya, ternyata APK ya, application ya, kemudian kita dikirimi gambar tapi ternyata isinya bukan gambar, ternyata dia menyedot data kita. Nah ini yang terjadi pada admin pengelola situs YouTube DPR kemarin. Baik, nah, jadi ketika itu yang terjadi, itulah kesalahannya yang ada di sana. Gitu. Jadi kalau kemudian Pak Sekjen DPR Pak Indra mengatakan harusnya akun kami itu tidak bisa diretas, itu betul? Tidak mungkin akun tidak itu tidak bisa diretas. Oke, ya, tidak bisa 100% tidak secure ada, Pak ya? Betul, karena kalau tidak bisa diretas ya tidak bisa diakses oleh masyarakat juga. Gitu ya, kecuali sistemnya akunnya tidak interaktif. Sistemnya hanya show gitu ya, hanya showing aja. Misalnya seperti akun tampilan pemilu yang dulu ada di KPU. Itu akhirnya dibikin begitu. Jadi supaya tidak ada orang bisa masuk ke sistem. Karena KPU pun dulu kita ingat tahun 2004 juga pernah kejadian ya, akun KPU itu diretas dan kemudian masuk nama-nama partainya diganti jadi partai jambu, partai bawang, partai pernah itu. Pernah, itu nah akhirnya pakai sistem. Sekarang di feeding dulu ke satu server, kemudian dari server itu di feeding lagi ke masyarakat. Nah, kalau dengan begitu relatif lebih aman. Tapi kalau ini YouTube yang kemudian orang bisa pilih-pilih tayangan isi yang ada dalam YouTube itu, kemudian ada komentar di situ, ya dia menjadi tertutup nantinya. Kalau KPU kan tidak membutuhkan komentar, ya dia kan hanya menampilkan saja, hanya kayak present saja, itu nggak apa-apa. Tapi karena ini YouTube membutuhkan komentar juga, kadang-kadang ada live juga orang-orang komen di situ ya. Kalau ditutup ya namanya bukan lembaga wakil rakyat lagi gitu ya, gitu kalau tutup. Jadi saya sih senyum saja kemarin melihat Sekjen DPR ketika menyampaikan itu. Maksud saya adalah ya harus dijaga betul bagaimana cara menjaga keamanan dari layanan kita. Oke, sudah barang tentu ada anggaran, ada dana untuk digunakan untuk perawatan akun-akun kita itu, Pak ya? Nah, ini yang kemarin akhirnya menjadi temuan saya ya gitu. Artinya begini, ya kalau ini akun pribadi dan kemudian itu bisa diterobos orang, itu sih maklum ya. Tapi ini kan akun resmi ya, akun resmi yang pasti ada anggaran. Maka ya mungkin saja nanti kalau memang ternyata terjadi betul ya, saya kira si admin harus mempertanggungjawabkan ya gitu. Karena apa? Karena tidak hanya kemudian masyarakat tidak bisa melihat kegiatan di DPR lagi ya selama 6 jam itu ya, tapi ternyata kan recovery-nya itu butuh waktu yang lama. Bahkan kemarin dari biasanya bilang katanya bahkan akan diupayakan beberapa hari sampai bisa seminggu. Lah ini kan konyol kalau menurut saya. Ya artinya terlalu lama untuk membalikan akun YouTube itu terlalu lama, Pak? Sangat lama karena kan harusnya DPR memiliki backup system. Backup system yang semua katakanlah tayangannya itu sudah ada di dalamnya ya. Jadi begitu misalnya itu bisa dikuasai lagi aksesnya kan mudah. Begitu sudah dikuasai lagi kemudian tinggal di-replace saja reading dari sistemnya, kemudian langsung mereplace recover semua tayangan-tayangan YouTube yang pernah ada. Tidak harus nunggu lagi. Kalau misalnya dia ternyata tidak punya tayangan-tayangan yang lama dan itu semua katakanlah sudah diserahkan atau sudah pernah, itu sudah tayang di YouTube, berarti sekarang ada di servernya YouTube. Lah konyol kalau itu yang terjadi. Kalau yang di sana hilang, ibaratnya kita tuh punya barang, kemudian yang kita pamerkan katakanlah di suatu tempat, tapi kita tidak punya barang yang kita pamerkan, itu kan juga konyol gitu. Jadi artinya kan yang dipamerkan itu kan kopinya. Artinya dalam file digital itu kan bisa di-copy identik yang lain, tapi aslinya kan kita harus punya. Begitu itu di-recovery dengan cepat, itu di-replace, hitungannya jangankan saja sudah selesai seharusnya kalau untuk recovery sistem itu gitu. Kalau itu benar-benar sudah dikuasai. Jadi ini yang menurut saya anggarannya pasti ada dan perlu ditelisik juga anggarannya kemana itu anggarannya semua gitu. Baik, Pak Roy, tadi aja juga bertanya juga, jadi kalau kemudian ini menyalahkan hacker tidak bisa, tetapi lebih kepada tadi dengan sebutkan adalah di SDM atau operator atau admin pengelola akun YouTube itu yang mesti dipertanyakan ya? Ya begini, bukan kita tidak menyalahkan hacker juga pasti salah ya. Tidak mungkin ini terjadi kalau nggak ada hacker, ya kan gitu. Tapi kan yang namanya hacker itu kan memang kerjanya begitu. Ya, dia mau menerobos hacker itu kan kerjanya.
Betul, memang hacker itu kerjanya iseng, terobos. Kadang-kadang dia isengnya itu memang hacker itu ada dua ya. Hacker yang sifatnya jahat dan hacker yang sifatnya baik. Kenapa saya bilang hacker sifatnya baik? Ini hacker yang sifatnya baik itu justru memberitahu kita introspeksi supaya lain kali hati-hati loh ya gitu. Karena ini yang terjadi, dan hacker yang baik itu banyak terjadi. Banyak hacker baik itu yang justru memberitahu ini loh ada loophole di sini. Ini loh ada backdoor di sini yang saya bisa masuk gitu. Nah, kalau yang jahat itu pun juga ada jahat yang hanya sifatnya jahat iseng ya. Ada yang sifatnya jahat komersial yang dia kemudian kayak hacker yang kemudian membobol data-data pelanggan di ransomware itu yang kemudian dia meminta tebusan ya gitu. Ada hacker yang memang jatuh sampai dengan dia merusak datanya ya. Jadi kalau yang tebusan itu biasanya dia nggak merusak. Begitu dia dibayar ini dia kemudian mengembalikan data itu gitu. Tapi ada juga hacker yang tidak mau dibayar, memang dia bukan cari duit tapi dia cari merusak gitu. Ini kategorinya sih cukup banyak, itu sudah sifatnya sudah cracker itu kalau. Nah, artinya begini, ya, betul bahwa ada kesalahan atau ada nanti misalnya hackernya ketangkep ya. Cuman kan ibaratnya pencuri gitu ya. Pencuri itu juga bisa disalahkan 100%. Pencuri itu juga bisa tidak terlalu disalahkan karena apa? Lalu rumahnya dikunci. Iya, rumahnya terbuka, sengaja dibuka, tidak dijaga, kemudian masuk orang keluar masuk santai saja. Nah, sama seperti ini. Jadi ternyata ini yang mungkin untuk kewaspadaan kita. Sehingga ada anggapan juga Pak, mohon maaf kami potong. Masyarakat sehingga menilai ternyata akun atau juga sistem web atau situs daripada milik lembaga pemerintah tuh nggak kuat-kuat amat tuh, buktinya bisa dihack juga gitu ya. Ya, kebanyakan terus terang ya, saya harus bilang apa deh, kebanyakan justru sangat lemah. Kebanyakan. Karena apa? Karena biasanya ya orang yang ditempatkan di situ itu belum tentu orang yang benar-benar menguasai. Ya. Belum tentu. Yang kedua, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena kan kadang-kadang itu penugasannya by job saja. Jadi artinya kadang-kadang dia pengennya misalnya ditempatkan tidak di satker itu, tidak di satuan kerja itu. Misalnya dia pengennya ditempatkan di unit yang lain, tapi ternyata dia tugasnya ada di situ. Wow. Ya. Dan kemudian ada yang keterpaksaan juga. Terus terang misalnya sekarang di instansi ya kepolisian misalnya atau di TNI gitu ya. Kalau orang ditempatkan di teknologi, dia malah biasanya nggak terlalu suka karena apa, karirnya sulit berkembang di situ, ya kan gitu. Jadi artinya kepangkatannya sulit naik gitu. Dan kalau digantinya juga susah. Jadi misalnya dia sudah di situ, kalau orang yang nggak senang ya ditempatkan di situ ya itu kan repot juga, dia nggak aware dengan apa yang dipegangnya. Kemudian dia menginginkan karir yang lebih cepat ya kan gitu. Misalnya kepolisian gitu ya mungkin lebih enak kerja di lalu lintas lah gitu daripada kerja di situ gitu. Bayangan masyarakat tuh gitu, Pak ya, yang megang IT-nya megang sosmed atau situs pemerintah atau resmi itu adalah orang yang paham IT. Tidak mesti begitu ternyata. Tidak mesti, dan banyak kemudian yang dikerjakan dengan outsourcer ya. Dengan outsourcing ya gitu. Itu banyak. Nah, ini yang masalahnya, apalagi kalau dengan outsourcing ya. Kalau dengan outsourcing itu kan kadang-kadang satu outsourcer itu dia bisa pegang 2, 3 bahkan berbelas-belas atau berpuluh-puluh kantor sekaligus gitu. Nah, itu kan kadang-kadang dia juga pengen praktis saja. Dia samakan aja passwordnya antara kantor ini dengan kantor ini. Jadi kalau dia meremote itu dengan mudah juga bisa dilakukan. Ini sering terjadi, dan soal password ini juga terjadi. Itu tidak hanya di perusahaan, di perorangan juga banyak di antara kita. Daripada kita pusing gitu ya, kadang-kadang passwordnya kita samakan. Nah, password disamakan, kita lupa, mungkin kita pernah masuk ke game online, kita pernah masuk ke situs apapun, passwordnya ternyata sama dengan password yang kita pakai misalnya untuk akun perbankan kita. Suatu saat data kita di game atau data kita di tempat umum itu terbuka dan dibuka oleh ke masyarakat oleh apapun ya, oleh kecelakaan data atau oleh hacker. Nah, otomatis ada orang yang mencoba-coba masuk. Ini yang terjadi pada admin itu, gitu. Jadi artinya password ataupun kunci-kunci yang dia masukkan pada gawe dia, pada gadget dia, itu yang kemudian menyebar dan kemudian dicoba dan masuklah hacker yang ada. Jadi meskipun kita tidak bisa 100% menyalahkan hackernya, ya gitu kan, admin juga harus kita lihat. Nah,
kebiasaan atau sifat perilaku dari masyarakatnya juga perlu kita koreksi dalam dalam mengelola sistem. Apalagi ini web resmi atau akun resmi milik pemerintah atau lembaga pasti harus profesional, Pak ya. Kalah kalau sama swasta, Pak ya. Biasanya memang swasta lebih canggih, lebih cakep. Iya. Karena memang ada orang yang memang senang di situ. Ya syukur-syukurlah kalau di lembaga pemerintah itu ada memang yang. Kenapa sih tidak bisa dari profesional, Pak, atau selalu begitu? Gini ya, terus terang saja kan ASN ini kan saya pernah jadi ASN juga gitu. Itu kan penjenjangan atau kepangkatan atau kata penggolongan itu kan tidak linier dengan keahliannya. Mau keahliannya secanggih apapun ya sama aja gitu loh. Dia mau pinter sekelas apapun ya salary-nya atau gajinya segitu-segitu aja. Nah, malah yang saya tadi cerita di angkatan tertentu tadi, ya kalau dia ahli di situ dia nggak naik-naik ya dipindahkan, malah mandek di situ pangkatnya karena komandannya kan bilang, udah nanti kalau kamu pindah nggak ada lagi yang pegang, repot. Ya di situ aja ya gitu ya. Nah, kan repot. Jadi artinya dia kan pangkatnya nggak naik-naik ya, golongannya nggak naik-naik. Itu kan repot. Makanya banyak yang kemudian mending daripada suruh pegang itu di belakang meja, mending di lapangan saja lah gitu. Di lapangan tentu kan lebih banyak melnya gitu. Ini masalah juga Pak ya, yang mesti diselesaikan ke depannya Pak ya. Itu masalah yang harus diselesaikan. Juga itu. Memang harus ada insentif khusus untuk orang-orang yang punya kemampuan. Baik. Gitu. Kalau tadi mendengar atau melihat langkah lanjutan ini kan pasca ya Pak ya. Ini kemarin juga DPR katanya sudah menggandeng BSSN, Barreskrim juga katanya sudah dilapori, katanya akan turun tangan. Melihat langkah-langkah pasca ini, apa yang Anda komentari Pak? Ya, jadi harus cepat ya gitu, karena kan yang namanya jejak digital itu dengan mudah juga bisa dihapus ya gitu. Jadi artinya saya senang ya IP-nya atau interprotokolnya kabarnya sudah terdeteksi, meskipun itu tidak ada di Indonesia, kabarnya dari Amerika. Tapi kita jangan lupa juga ya, itu bisa saja pakai masking, artinya pakai masking itu pakai menyaru ya atau seolah-olah gitu, seolah-olah Amerika tapi ternyata orangnya ada di kita atau orangnya ada di negara tetangga, itu juga bisa ya gitu. Jadi harus tepat. Adakah sukses story Pak Roy sudah pernah tertangkap hacker juga juga sering sih. Terutama untuk yang situs-situs pemerintah akun ini sudah pernah ada. Oh sudah kan dulu juga pernah ada situs milik Kemkominfo, situs milik Kementerian Kesehatan, situs milik rumah sakit, itu kan juga dan itulah kadang-kadang mereka sengaja ini lucunya yang saya tadi bilang ada tipe-tipe hacker itu. Sengaja mereka meninggalkan jejak ya untuk supaya tertangkap. Dan kalau sudah ditangkap, mereka bergain gitu loh. Ayo, tak tangkap tapi iya ada yang tertangkap tuh mengembalikan tak kembalikan datanya daripada nanti datanya hilang harus bikin lagi dengan atau misalnya ada juga mereka ya udah ngerekrut saya aja deh gitu, ngerekrut mereka aja gitu ya supaya mereka itu dilibatkan dan mereka menjadi bagian dari itu di hire itu juga ada. Jadi ada hacker-hacker yang kemudian akhirnya malah justru dipakai ya untuk kemudian melindungi sistem itu. Nah, atau yang jahat tadi yang kemudian dengan uang tebusan kalau tidak dikasih mereka akan menghilangkan data itu. Nah, kemudian ditangkap dan ya sudah akhirnya diproses hukum gitu. Tapi artinya ini tidak terlalu sulit ya untuk mencarikan jejak digital itu sekarang cukup mudah, toolsnya untuk mengejar juga banyak ya gitu. Artinya harus segera dilakukan. Tapi yang penting lagi adalah yang satu misalnya cybercrime dari Barreskrim itu mengejar itu, kemudian BSSN mengordinasi itu. Nah, dari internal DPR sendiri menurut saya harus segera melakukan recovery gitu, karena kan jangan sampai kemudian sistem ini dibiarkan tertutup ya, kemudian ditutup aksesnya dari masyarakat nggak bisa akses, kan ibaratnya sebuah jalan jembatan roboh gitu ya, rusak tidak bisa dilewati. Kan harusnya segera dibangun jalan lain dulu sebentar ya supaya orang bisa lewat, atau malah justru dibangun dengan segera supaya masyarakat tidak terganggu gitu. Jadi kalau rusaknya lama, ini menurut saya efeknya ada. Efeknya nanti akan membuat para hacker tuh senang ngerjain situs pemerintah. Jadi ini kan nanti down, nanti mana lagi dibikin down lagi, mana lagi dibikin down lagi gitu. Nah, ini yang kemudian nanti tidak hanya tayangan YouTube ya, tapi juga nanti situs resmi atau web dari pemerintah juga pada bisa dikerjain seperti ini gitu. Kalau lama, tapi kalau cepat
Nah, kan mereka juga lama-lama para hacker nih, cepet deh recovery, ngapain juga sih kita capek-capek ngerjain, memulihkannya juga cepet, gitu kan, itu kan ada dampak psikologis teknis yang nanti akan terjadi. Dan hacker pasti menghitung itu Pak ya, sudah menghitung itu ya? Iya, itu harus dipertimbangkan, Baik. Terakhir Pak Roy sebagai closing barangkali, ini masyarakat juga tadi komentar di belakang ya di media sosial mendengar berita itu seakan sudah agak antras dengan pemerintah, terutama kepercayaan mereka terhadap perlindungan nanti juga begini dan begitu, apa nggak dirawat dan sebagainya, perlindungannya seperti apa. Ini jelang Pilpres nih Pak, tadi juga bicara soal data digital keamanan kita akan seperti apa ke depan untuk supaya bisa secure lah, terutama yang vital-vital itu seperti KPU, Bawaslu, kemudian lembaga-lembaga resmi seperti DPR dan lain sebagainya. Ada tanggapan Pak? Betul, saya sangat setuju dengan pendapat masyarakat ya, terutama justru setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, PDP. Dulu saya sangat berharap dengan sudah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun lalu ya, itu kemudian benar-benar pemerintah tuh serius ya dalam menangani hal-hal pencurian data, keamanan data semacam ini. Ya gitu. Tapi ya kita tahu ya, Kementerian Kominfo dalam hal ini yang paling concern itu kan tampaknya tidak terlalu paham ya, atau ya saya harus bilang apa adanya ya, tidak sosialisasi dilakukan. Tapi kemudian ada hal semacam ini adalah satu contoh kasus ya gitu. Jadi perlindungan data pribadi itu juga harus benar-benar dilakukan. Di situ juga ada sanksi terhadap para admin, sanksi terhadap para pengelola kalau tidak proper di dalam menjalankan tugasnya. Jangan dikira bahwa akun YouTube milik DPR ini dianggap itu kan yang rugi hanya DPR. Tidak, yang rugi masyarakat juga. Karena masyarakat sangat dirugikan dengan tidak adanya tayangan layanan masyarakat dari lembaga tinggi resmi negara ini. Dan itu orang kan jadi berpikir sekarang Mas, layanan resmi lembaga tinggi negara saja dilumpuhkan dengan cepat, recovery-nya saja lama. Dan kemudian ngejar pelakunya lama. Apalagi kalau itu milik masyarakat. Apa gunanya ada undang-undang? Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah ada sanksi-sanksinya. Misalnya untuk ada sanksi administratif, ada sanksi teknis, bahkan ada sanksi hukum bagi orang-orang yang melakukan itu. Jadi segera itu harus diterapkan dan kemudian diberlakukan ya, dan meskipun ya saya tidak menyalahkan menteri yang baru ya gitu, memang menterinya masih baru gitu ya, tapi setuju, Pak. Menteri yang baru kan staf-stafnya juga stafnya lama semua kan, jadi kan harusnya bisa bergerak cepat. Yang terakhir tadi saya setuju sekali Pak. Jangankan kita ya Pak ya, DPR saja sebegitu, prosesnya juga nanti ke depan penangkapan juga butuh waktu lagi, apalagi masyarakat biasa yang kena kerugian tadi Pak. Yang bikin undang-undang DPR saja, kantornya saja bisa mudah diretas, apalagi masyarakat yang menjalankan undang-undang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Roy atas insight-nya pagi ini, pencerahannya. Saya juga pelan-pelan nih supaya nggak putus. Amin. Baik. Selamat melanjutkan perjalanan, selamat beraktivitas kembali, sukses terus Pak Roy Suryo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik. Ya, demikian pendengar bincang kita dengan Pak Roy Suryo, pakar telematika ya, dan juga apalagi ya beliau tuh banyak lah ya, dan menteri juga, Menporasi bukan Menkominfo, dan kayaknya sekarang juga nyalek juga, nggak tahu apa. Banyak ya profilnya. Jadi tadi bicara soal akun resmi DPR ya yang kemudian kena hack ya, hampir 6 jam kurang lebih untuk recovery dan juga pemulihannya, dan ya, tadi saya cek pagi juga sudah balik, tetapi ini menimbulkan catatan yang luar biasa. Sekelasnya DPR saja dihack gitu ya, dan butuh waktu lama, apalagi nanti masyarakat jika terkena dampak yang kurang lebih sama ya, pasti juga akan ribetnya jauh lebih daripada DPR ya. Akan menjadi seperti itu ya, stigma dan juga tanggapan masyarakat ya. Oke, pendengar, nanti kami lanjutkan lagi bersama kita. Masih ada kurang lebih 1 jam sampai nanti pukul 10 siang. Yang masih ingin bergabung pagi ini menanggapi setuju atau tidak ya, dan juga dengan statement ataupun juga tanggapan dari narasumber kita tadi soal akun YouTube RDS yang kena hack ya oleh hacker karena soal admin ya, atau juga operator atau pengelola akun itu yang tidak disiplin ya, sehingga teledor dan kena hack ya, sampai kemudian dihack oleh slot judi ya, judi online.
Bahkan sempat ada live-nya juga main judi gitu. Aduh ya, gimana sih ini ya? Satu kata tadi ya, memalukan kalau kata Pak Andi itu ya, luar biasa. Lanjut lagi, sebelum ke komentar Anda lagi, kita ke berita dulu di jam 9 ya. Udah ada rekan Saiful Arif yang akan menyampaikan informasinya ke Anda. Nanti masih sekali lagi kami masih nantikan untuk Anda yang akan bergabung pagi ini.